Ku tagamdo Tuhanku sai masih horo haki di haroroni Tuhanku somonang ni donai sai mardongan olok-olok huriam Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang senantiasa memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, manakala kami mendengarkan renungan harian pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, datanglah seorang yang bernama Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Ia pernah juga melayani di Korintus dan memikat cukup banyak hati jemaat di situ. Ia memiliki kemahiran dalam berkomunikasi dan memiliki ilmu yang baik dalam hal perjanjian lama serta pengenalan yang cukup baik tentang hakikat Yesus Kristus. Sebagai pendatang baru, perform Apolos sangat memikat hati orang Korintus. Apolos menjadi guru yang terkemuka yang oleh beberapa orang dipuji melebihi Paulus. Dampak kehadiran Apolos di Korintus menyebabkan pengikutnya menyebut dirinya adalah kelompok Apolos. Selanjutnya ada juga yang menyatakan dirinya kelompok Paulus. Baik Paulus maupun Apolos sama-sama tidak menginginkan adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat karena kehadiran mereka. Dikatakan oleh Paulus bahwa Apolos berperan sebagai penyiram yang baik bagi jemaat Korintus. Artinya, ia melanjutkan pengajaran yang ditanam Paulus sebelumnya. Paulus berkata, yang penting bukan siapa yang menanam atau siapa yang menyiram. Sebab bila ditanam, bila disiram, tapi tidak bertumbuh, apa gunanya? Oleh sebab itu, baik Paulus maupun Apolos tidak punya alasan untuk menyombongkan diri, apalagi pengikutnya. Sebab Allah lah yang penting karena Allah yang memberi pertumbuhan. Pemahaman itu yang diberikan Paulus pada jemaat Korintus. Dalam hal ini walaupun lebih senior, Paulus tidak pernah merasa tersaingi, apalagi terganggu dengan kehadiran Apolos yang memikat perhatian jemaat. Justru sebaliknya, dia mendukung dan memotivasi Apolos. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, saya melihat ada 3 pesan dari nats ini. Yang pertama, pekerjaan sebagai ibadah. Cara beribadah kepada Tuhan tidak hanya dengan berdoa. Selain berdoa, kita juga bekerja. Dan apapun yang kita kerjakan, hendaklah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga walaupun tidak sempurna, namun kita melakukan secara maksimal. Dan adalah sikap yang baik
bila kita menganggap kehadiran teman sekerja atau sepelayanan dengan cara yang ramah. Sebab kehadirannya dapat memotivasi dan menyemangati kita untuk meningkatkan kinerja dan kualitas diri agar lebih baik lagi. Yang kedua, jangan mau dipecah belah. Meskipun Paulus tahu bahwa banyak jemaat yang menyukainya, namun ia tetap menganggap Apolos sebagai mitra yang dibutuhkan dalam pemberitaan Injil. Paulus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Semua itu diizinkan Tuhan terjadi agar kita saling melengkapi sehingga terjadi harmoni dalam hidup ini. Yang ketiga, tanpa Tuhan semua sia-sia. Jangan pernah lupa bahwa sehebat apapun kita, bila Tuhan tidak memberkati, maka sia-sialah pekerjaan kita. Maka tunjukkanlah sikap sebagai orang yang pantas untuk menerima berkat Tuhan. Orang yang bekerja dengan sombong dan angkuh tidak akan menemukan berkat sukacita. Sebaliknya, orang yang bekerja dengan ramah dan maksimal pasti akan disukai Allah, apalagi manusia. Marilah jemaat sekalian, kita melakukan tugas yang bisa kita laksanakan semampu kita. Bila ada orang lain yang punya kelebihan lain, pasti dia juga mempunyai kekurangan. Sebaliknya, kalaupun kita memiliki kekurangan, pasti kita juga punya kelebihan. Marilah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita sebagai bagian dari cara kita beribadah kepada Tuhan. Jauhkan kesombongan, sebab apabila kita terkesan hebat, itu adalah kehebatan Tuhan yang ditunjukkannya melalui kita. Agar melalui kita semakin banyak orang yang merasakan kasih Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau melalui kami Engkau menunjukkan kekuatan dan belas kasih-Mu. Mampukan kami supaya kami dalam melakukan pekerjaan apapun dalam kehidupan kami, semuanya berlandaskan cinta kasih dan rasa syukur kami kepadamu. Dengan demikian orang-orang di sekitar kami semakin merasakan juga berkat cinta kasih yang telah kami terima terlebih dahulu darimu. Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.